Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang tersimpan di balik hadis-hadis Rasulullah berdasarkan riwayat yang syahih. Sebuah kisah yang syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti bagi channel ini agar terus berkembang dan menyebarkan kebaikan melalui ajaran Rasulullah. Bagi sahabat yang telah like dan subscribe, kami doakan semoga Allah melapangkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, serta senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. An Abdullah bin Umar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Artinya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, 3 orang dari umat sebelum kalian bepergian, lalu mereka bermalam di sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup pintu gua itu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini, kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal saleh kalian. Lalu masing-masing dari mereka berdoa dengan amal salehnya, hingga batu itu bergeser dan mereka keluar. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah memiliki kedudukan yang sangat agung. Amal tersebut bukan hanya bermanfaat di akhirat, tetapi juga bisa menjadi sebab pertolongan Allah di dunia. Hadits ini juga menjadi dalil bolehnya bertawassul kepada Allah dengan amal saleh pribadi, selama tetap meyakini bahwa yang memberi pertolongan hanyalah Allah semata. Hadits ini mengajarkan bahwa keikhlasan adalah ruh dari amal. Amal yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi penyelamat besar di sisi Allah, selama dilakukan dengan niat yang lurus dan penuh ketakwaan. Kisah di balik hadits tersebut. Rasulullah menyampaikan hadits ini kepada para sahabat sebagai pelajaran tentang keikhlasan dan kekuatan amal saleh. Kisah ini berasal dari umat sebelum Nabi Muhammad, namun diceritakan kembali oleh Rasulullah agar menjadi ibrah bagi umatnya. Dikisahkan 3 orang sedang melakukan perjalanan jauh. Malam hari datang, cuaca gelap, dan mereka mencari tempat berlindung. Mereka menemukan sebuah gua di gunung, lalu masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Namun tidak lama kemudian, sebuah batu besar meluncur dari atas gunung dan menutup rapat pintu gua tersebut. Mereka tidak mampu mendorongnya dan yakin bahwa tidak ada manusia yang bisa menolong mereka. Dalam keadaan putus asa, salah satu dari mereka berkata bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah berdoa kepada Allah dengan menyebut amal terbaik yang pernah mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Orang pertama berdoa kepada Allah dengan menyebut baktinya kepada kedua orang tuanya. Ia menceritakan bahwa setiap malam ia selalu mendahulukan memberi minum orang tuanya sebelum anak dan keluarganya. Suatu hari ia pulang terlambat dan mendapati orang tuanya telah tertidur. Ia tidak membangunkan mereka dan tidak pula memberi minum kepada anak-anaknya
sebelum orang tuanya bangun. Ia berdiri menunggu hingga fajar sambil memegang bejana susu. Ia berdoa agar jika perbuatan itu ikhlas karena Allah, maka Allah berkenan memberi jalan keluar. Batu itu pun bergeser sedikit. Orang kedua kemudian berdoa dengan menyebut amalnya ketika ia hampir terjerumus dalam zina. Ia memiliki sepupu yang sangat ia cintai. Saat kesempatan terbuka dan ia telah mampu melakukannya, perempuan itu berkata kepadanya, "Ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi." Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau membuka kehormatan ini kecuali dengan cara yang halal. Mendengar ucapan itu, ia langsung mundur dan meninggalkan perbuatan haram tersebut. Padahal ia sangat mampu melakukannya. Ia memohon kepada Allah agar jika amal itu ikhlas, maka Allah menggeser batu tersebut. Batu itu kembali bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Orang ketiga lalu berdoa dengan menyebut kejujurannya dalam menjaga amanah. Ia pernah menggaji seorang pekerja, namun pekerja itu pergi tanpa mengambil upahnya. Ia mengembangkan upah tersebut hingga menjadi harta yang banyak. Bertahun-tahun kemudian pekerja itu datang dan meminta haknya. Tanpa mengurangi sedikit pun, ia menyerahkan seluruh harta itu kepadanya. Ia berdoa agar jika perbuatannya ikhlas, Allah berkenan menyelamatkan mereka. Maka batu itu pun bergeser sepenuhnya, dan ketiga orang tersebut keluar dari gua dalam keadaan selamat. Rasulullah menyampaikan kisah ini agar umatnya memahami bahwa keselamatan sejati datang dari amal yang dilakukan diam-diam, penuh keikhlasan, tanpa mengharap pujian manusia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa ketika seseorang berada di titik paling gelap dalam hidupnya, hubungan yang tulus dengan Allah melalui amal saleh dapat menjadi cahaya pembuka jalan keselamatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah bersabda, "Pada umat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Ia lalu bertanya tentang siapa orang yang paling berilmu di bumi. Ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Ia mendatanginya dan berkata, 'Aku telah membunuh 99 orang, apakah masih ada taubat bagiku?' Rahib itu menjawab, 'Tidak ada.' Maka ia pun membunuh rahib itu, sehingga genaplah 100 orang yang ia bunuh. Kemudian ia kembali bertanya tentang siapa orang yang paling berilmu di bumi. Ia ditunjukkan kepada seorang alim. Ia berkata, 'Aku telah membunuh 100 orang, apakah masih ada taubat bagiku?' Orang alim itu menjawab, 'Ya, dan siapa yang bisa menghalangi antara engkau dan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, karena di sana ada kaum yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu, karena itu adalah negeri yang buruk.' Lalu ia wafat di tengah perjalanan, dan Allah mengampuninya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa pintu taubat Allah terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dosa sebesar apapun tidak dapat menutup rahmat Allah selama seorang hamba benar-benar kembali kepadanya dengan hati yang jujur. Hadits ini juga menjelaskan perbedaan antara ilmu yang benar dan ibadah tanpa ilmu. Rahib yang banyak ibadahnya namun tidak memiliki ilmu telah menyesatkan, sedangkan seorang alim dengan ilmunya mampu menunjukkan jalan taubat dan keselamatan. Hadits ini mengajarkan bahwa taubat bukan hanya penyesalan tetapi juga perubahan jalan hidup, lingkungan dan arah tujuan. Kisah di balik hadits tersebut. Rasulullah menyampaikan kisah ini kepada para sahabat untuk menanamkan harapan.
sekaligus peringatan agar tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah. Kisah ini berasal dari umat sebelum Nabi Muhammad, namun kebenarannya ditegaskan langsung oleh Rasulullah dalam hadits syahih. Dikisahkan seorang laki-laki hidup tenggelam dalam kejahatan. Ia telah membunuh 99 manusia tanpa rasa bersalah. Namun di suatu titik, hatinya gelisah. Ia merasakan kehampaan yang tidak mampu diisi oleh kekerasan dan dosa. Ia mencari jawaban tentang taubat, namun ia salah bertanya. Ia mendatangi seorang rahib yang dikenal banyak ibadah, bukan seorang alim. Ketika rahib itu menutup pintu taubat, laki-laki itu semakin gelap dan emosinya meledak. Ia membunuh rahib tersebut, genaplah 100 nyawa. Namun kegelisahan itu belum padam. Ia kembali mencari orang yang paling berilmu. Kali ini ia bertemu seorang alim sejati. Ketika ia mengakui seluruh dosa-dosanya, alim itu tidak menghakimi, tidak mencela, tetapi membuka harapan. Ia berkata bahwa tidak ada satu pun yang dapat menghalangi taubat seseorang. Namun ia menegaskan bahwa taubat harus dibuktikan dengan tindakan. Lingkungan yang rusak harus ditinggalkan, dan lingkungan yang saleh harus dicari. Laki-laki itu pun berangkat menuju negeri orang-orang saleh. Di tengah perjalanan ajal menjemputnya. Para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang nasibnya. Maka Allah memerintahkan agar jarak antara dua negeri diukur. Ternyata ia lebih dekat kepada negeri kebaikan meski hanya sejengkal. Maka Allah mengampuninya. Rasulullah menyampaikan kisah ini agar umatnya memahami bahwa Allah tidak menilai masa lalu, tetapi menilai arah langkah terakhir seorang hamba. Selama seseorang berjalan menuju Allah dengan jujur, meskipun ia wafat sebelum sampai, rahmat Allah telah menantinya. An Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, ia merasa sangat kehausan. Ia menemukan sebuah sumur, lalu turun ke dalamnya dan minum. Setelah itu, ia keluar. Tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang terengah-engah karena kehausan, memakan tanah akibat haus yang sangat. Orang itu berkata, sungguh anjing ini telah merasakan haus seperti yang aku rasakan. Maka ia turun kembali ke dalam sumur, mengisi sepatunya dengan air, lalu menggigitnya dengan mulutnya, kemudian naik dan memberi minum anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi kami juga ada pahala dalam berbuat baik kepada hewan? Rasulullah menjawab, pada setiap makhluk yang bernyawa terdapat pahala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Hadits ini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan betapa besar nilai kasih sayang dalam Islam. Perbuatan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa besar. Hadits ini juga menegaskan bahwa
kebaikan tidak terbatas pada sesama manusia, tetapi mencakup seluruh makhluk hidup. Hadits ini menjadi dalil bahwa belas kasih terhadap hewan adalah bagian dari iman. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menanamkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Kisah di balik hadits tersebut. Rasulullah menyampaikan kisah ini kepada para sahabat untuk mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu harus besar di mata manusia. Terkadang, amal yang paling ringan justru paling berat timbangannya di sisi Allah. Dikisahkan seorang laki-laki berjalan sendirian di sebuah jalan yang panjang dan gersang. Teriknya matahari membuat tenggorokannya kering, langkahnya melemah, dan tubuhnya hampir tak berdaya. Ketika ia menemukan sebuah sumur, ia turun dan meminum airnya hingga rasa hausnya hilang. Namun setelah keluar dari sumur, pandangannya tertuju pada seekor anjing. Hewan itu terengah-engah, lidahnya terjulur, dan tanah di sekitarnya ia jilat karena tak lagi kuat menahan haus. Pemandangan itu menyentuh hati laki-laki tersebut. Ia tidak berkata bahwa anjing itu najis, tidak pula berpaling dengan alasan lelah. Ia justru teringat rasa haus yang baru saja ia alami. Ia berkata dalam hatinya bahwa makhluk ini merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Dengan sisa tenaga, ia kembali turun ke dalam sumur. Ia tidak memiliki wadah, maka ia menggunakan sepatunya. Ia menggigit sepatu itu agar air tidak tumpah, lalu memanjat kembali dengan susah payah. Ia mendekatkan air itu ke mulut anjing tersebut hingga anjing itu minum dan selamat. Tidak ada manusia yang melihat perbuatannya. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, namun Allah melihatnya. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah mensyukuri perbuatan itu dan mengampuni seluruh dosa laki-laki tersebut. Ketika para sahabat mendengar kisah ini, mereka terkejut. Mereka bertanya apakah kebaikan kepada hewan juga bernilai pahala. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sangat dalam maknanya, bahwa pada setiap makhluk bernyawa terdapat pahala. Hadits ini mengajarkan bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan hati yang lembut, bahwa keselamatan seorang hamba bisa datang dari belas kasih yang tulus, bahkan kepada makhluk yang sering diremehkan, dan bahwa siapapun yang menanamkan kasih sayang di hatinya, ia sedang membuka pintu ampunan dari Allah. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bighusni shawkin fi at-tariq, faqala, wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim, fa umita 'anhu, fa shakara Allahu lahu fa ghafara lah. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki melewati sebuah ranting berduri di tengah jalan. Ia berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak menyakiti mereka. Maka ia pun menyingkirkannya. Allah pun mensyukuri perbuatannya dan mengampuni dosanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Kisah di balik hadits tersebut. Rasulullah menyampaikan hadits ini kepada para sahabat untuk mengajarkan bahwa kebaikan yang paling sederhana pun dapat menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Perbuatan tersebut tampak ringan dan sepele di mata manusia, namun di sisi Allah memiliki nilai yang besar karena dilakukan dengan niat tulus untuk menghindarkan bahaya dari orang lain. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kemaslahatan umum. Jalan yang aman, bersih, dan tidak membahayakan adalah bagian dari iman.
Rasulullah mengajarkan bahwa menjaga keselamatan orang lain, meski hanya dengan menyingkirkan gangguan kecil, adalah amal saleh yang dicintai Allah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seorang hamba tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terkadang satu amal ringan yang dilakukan dengan keikhlasan lebih berat timbangannya daripada banyak amal besar yang tercampur riya. An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Artinya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah bersabda, seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberi makan dan minum kucing itu ketika mengurungnya dan tidak pula membiarkannya mencari makan dari hewan-hewan kecil di bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kisah di balik hadis tersebut. Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para sahabat sebagai peringatan keras agar mereka berhati-hati dalam memperlakukan makhluk hidup. Kisah ini berasal dari umat sebelum Nabi Muhammad, namun diceritakan kembali agar menjadi pelajaran bagi umat ini. Dikisahkan seorang perempuan memiliki seekor kucing. Ia tidak membunuhnya secara langsung, namun ia mengurungnya di suatu tempat. Kucing itu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Pada saat yang sama, kucing itu juga tidak dilepaskan agar bisa mencari makan sendiri. Dalam keadaan lapar dan haus yang terus-menerus, kucing itu akhirnya mati. Perempuan tersebut mungkin tidak menganggap perbuatannya sebagai kejahatan besar. Ia tidak menumpahkan darah manusia, tidak pula melakukan dosa yang tampak besar di mata manusia. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa perlakuan zalim terhadap makhluk yang lemah menjadi sebab siksa yang berat di sisi Allah. Para sahabat mendengar kisah ini dengan hati yang terguncang. Mereka memahami bahwa Allah Maha Adil dan Maha mengetahui segala perbuatan, termasuk perbuatan yang tersembunyi di balik pintu rumah dan jauh dari pandangan manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan bahwa kezaliman, sekecil apapun, memiliki konsekuensi di sisi Allah. Menyakiti makhluk yang lemah tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa yang besar. Hadits ini menunjukkan bahwa belas kasih bukan hanya dianjurkan tetapi diwajibkan. Siapapun yang mengambil tanggung jawab atas makhluk hidup, maka ia wajib menjaganya dengan baik. Kita belajar bahwa dosa tidak selalu berupa perbuatan besar yang tampak. Terkadang kelalaian, sikap acuh dan penelantaran bisa menjadi sebab murka Allah. Kisah ini juga menjadi penyeimbang dari hadits tentang orang yang diampuni karena memberi minum anjing. Jika kasih sayang mendatangkan ampunan, maka kekejaman mendatangkan siksa. Hadits ini menanamkan rasa takut yang sehat dalam hati seorang mukmin agar ia berhati-hati dalam setiap perbuatannya, bahkan terhadap hewan sekalipun. Karena di hadapan Allah, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna thalathatan fi bani Israila, abrasa wa aqra'a wa a'ma, arada Allah an yabtaliyahum, faba'atha ilayhim malakan. Ila akhiril hadith. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, seorang yang berpenyakit belang, seorang yang botak, dan seorang yang buta.
Allah hendak menguji mereka, maka Dia mengutus seorang malaikat kepada mereka. Lalu malaikat itu menyembuhkan mereka, memberi harta, kemudian menguji mereka kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Kisah di balik hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan kisah ini kepada para sahabat sebagai pelajaran tentang syukur, amanah dan bahaya lupa diri setelah mendapatkan nikmat. Kisah ini berasal dari Bani Israel dan diceritakan kembali oleh Rasulullah sebagai peringatan bagi umatnya. Dikisahkan Allah menguji 3 orang yang hidup dalam kekurangan besar. Yang pertama menderita penyakit kulit yang menjijikkan, yang kedua botak sehingga dijauhi manusia, dan yang ketiga buta total. Allah mengutus malaikat dalam rupa manusia untuk menguji hati mereka. Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit belang dan bertanya apa yang paling ia inginkan. Ia menjawab ingin kulit yang bagus dan sembuh agar tidak dijauhi manusia. Maka malaikat mengusapnya dan penyakitnya hilang. Ia diberi seekor unta bunting, lalu hartanya berkembang pesat. Kemudian malaikat mendatangi orang yang botak. Ia pun meminta rambut yang indah agar dihormati manusia. Allah menyembuhkannya dan memberinya seekor sapi, hartanya pun melimpah. Lalu malaikat mendatangi orang yang buta. Ia berkata ingin penglihatannya kembali agar dapat melihat manusia. Maka Allah mengembalikan penglihatannya dan memberinya seekor kambing. Hartanya pun berkembang. Setelah waktu berlalu dan mereka menjadi orang-orang kaya, malaikat kembali datang dalam rupa orang miskin. Ia mendatangi orang yang dahulu berpenyakit belang dan meminta bantuan sekadar untuk bekal perjalanan. Namun orang itu mengingkari nikmat Allah dan berkata bahwa hartanya diperoleh dari warisan turun-temurun. Ia menolak memberi. Malaikat mendatangi orang yang dahulu botak. Ia pun berkata hal yang sama, mengingkari nikmat Allah dan enggan berbagi. Kemudian malaikat mendatangi orang yang dahulu buta. Orang ini berkata dengan penuh kerendahan hati bahwa dahulu ia buta dan Allah memberinya penglihatan serta rezeki. Ia mempersilakan malaikat mengambil apa saja yang ia butuhkan karena semua itu hanyalah karunia Allah. Maka malaikat berkata bahwa hartanya akan diberkahi, sedangkan 2 orang sebelumnya akan dikembalikan pada keadaan semula karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan bahwa nikmat adalah ujian. Tidak semua orang yang diuji dengan kesulitan gagal, dan tidak semua orang yang diuji dengan kelapangan lulus. Hadits ini menegaskan bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi pengakuan dalam hati dan kedermawanan dalam perbuatan. Kita belajar bahwa mengingkari asal-usul nikmat dan merasa semuanya hasil usaha pribadi adalah bentuk kelalaian yang berbahaya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa orang yang paling mengenal Allah biasanya adalah orang yang paling ingat masa lemahnya. Hadits ini menanamkan kesadaran bahwa Allah bisa memberi dan mencabut nikmat kapan saja. Yang menyelamatkan seorang hamba bukan banyaknya harta, tetapi kejujuran hati dan rasa syukur kepada Allah. An Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته.
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa karena pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika kebaikannya habis sebelum tuntutan selesai, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Kisah di balik hadits tersebut, Rasulullah menyampaikan hadits ini di hadapan para sahabat untuk meluruskan pemahaman mereka tentang makna kebangkrutan yang sebenarnya. Para sahabat memahami bangkrut dalam ukuran dunia, yaitu tidak memiliki harta dan kekayaan. Namun Rasulullah mengalihkan pandangan mereka kepada kebangkrutan yang jauh lebih berat, yaitu bangkrut di akhirat. Dikisahkan Rasulullah memulai dengan pertanyaan agar para sahabat berpikir. Ketika mereka menjawab sesuai kebiasaan manusia, Rasulullah menjelaskan bahwa ada seseorang yang tampak sangat saleh di dunia. Ia rajin salat, tekun berpuasa, dan gemar bersedekah. Dari luar, ia tampak sebagai ahli ibadah. Namun di balik ibadahnya, lisannya melukai manusia, tangannya menzalimi orang lain, hartanya bercampur dengan hak orang lain. Ia meremehkan dosa-dosa sosial, menganggapnya ringan dibandingkan ibadah ritual yang ia lakukan. Pada hari kiamat, semua itu dibuka. Orang-orang yang pernah ia zalimi datang menuntut hak. Tidak ada lagi dinar dan dirham. Satu-satunya mata uang adalah pahala dan dosa. Satu persatu pahala ibadahnya dipindahkan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ketika pahala itu habis, sementara tuntutan belum selesai, dosa-dosa orang lain dipindahkan kepadanya. Maka ia benar-benar bangkrut, bukan karena kurang ibadah, tetapi karena rusaknya akhlak dan kezaliman terhadap sesama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hadits ini mengajarkan bahwa ibadah kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari akhlak kepada manusia. Salat, puasa, dan zakat tidak akan sempurna jika disertai dengan kezaliman. Kita diajarkan untuk menjaga lisan, tangan, dan sikap, karena dosa-dosa sosial memiliki konsekuensi yang sangat berat di akhirat. Kisah ini juga mengingatkan bahwa hak manusia tidak gugur hanya dengan taubat kepada Allah, tetapi harus diselesaikan dengan meminta maaf dan mengembalikan hak. Hadits ini menanamkan rasa takut yang mendalam, agar seorang mukmin tidak merasa aman hanya karena banyak ibadah, sementara ia meremehkan perasaan dan hak orang lain. Kisah ini mengajarkan bahwa keselamatan di akhirat bukan hanya tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga tentang keadilan, kejujuran, dan kasih sayang kepada sesama manusia. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu.
Barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Kisah di balik hadits tersebut, Rasulullah menyampaikan hadits qudsi ini kepada para sahabat untuk menanamkan keikhlasan yang murni dalam setiap amal. Hadits ini menjadi peringatan keras tentang bahaya riya dan keinginan dipuji manusia. Pada masa Rasulullah, ada sebagian orang yang melakukan amal kebaikan namun hatinya bercabang. Ia ingin pahala dari Allah, tetapi juga mengharapkan pujian, kedudukan, atau pengakuan manusia. Amal tersebut secara lahir tampak baik, tetapi di sisi Allah nilainya gugur. Hadits ini menjelaskan bahwa Allah tidak menerima amal yang tercampur dengan tujuan selainnya. Jika seorang hamba menginginkan balasan dari manusia, maka balasan itu cukup ia ambil dari manusia, bukan dari Allah. Para sahabat memahami dari hadits ini bahwa musuh terbesar amal adalah niat yang rusak. Riya tidak selalu berupa pamer terang-terangan. Terkadang ia hadir dalam bentuk keinginan halus untuk dipuji, disanjung, atau dihormati karena ibadah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hadits ini mengajarkan bahwa keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun tidak bernilai di sisi Allah. Kita diajarkan untuk selalu memeriksa niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Amal yang lurus di awal bisa rusak di tengah atau di akhir jika niat berubah. Kisah ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, bukan hanya gerakan lahiriah. Hadits ini menanamkan rasa takut yang sehat, agar seorang mukmin tidak terjebak pada ibadah yang kosong dari keikhlasan. Kisah ini mengajarkan bahwa keselamatan seorang hamba terletak pada amal yang sedikit, namun murni, bukan amal yang banyak tetapi tercampur dengan kepentingan selain Allah. An Umar bin Al-Khattab qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Artinya, dari Umar bin Khattab ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Syahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih Muslim. Kisah di balik hadits tersebut, Rasulullah menyampaikan hadits ini kepada para sahabat pada masa awal hijrah, ketika banyak kaum muslimin meninggalkan Makkah menuju Madinah. Secara lahiriah, semua melakukan perbuatan yang sama, meninggalkan kampung halaman, harta dan keluarga. Namun Rasulullah menegaskan bahwa nilai hijrah di sisi Allah tidak diukur dari beratnya perjalanan, melainkan dari niat di dalam hati. Di antara kaum muslimin ada yang hijrahnya murni karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ada pula yang ikut berhijrah karena dorongan dunia, seperti ingin menikahi seorang perempuan atau mengejar keuntungan tertentu. Perbuatan mereka tampak sama, tetapi balasan di sisi Allah berbeda. Rasulullah tidak menyebut nama siapapun, tidak membuka aib seseorang.
Namun dengan satu kalimat yang singkat dan tegas, beliau meletakkan kaidah besar dalam agama ini, bahwa amal lahir tanpa niat yang benar tidak memiliki bobot di sisi Allah. Para sahabat memahami bahwa niat adalah fondasi seluruh ibadah. Salat, puasa, sedekah, hijrah, bahkan jihad, semuanya bisa bernilai tinggi atau menjadi sia-sia tergantung niat yang menyertainya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hadits ini mengajarkan bahwa Allah menilai hati sebelum menilai perbuatan. Dua orang bisa melakukan amal yang sama, namun mendapatkan balasan yang sangat berbeda. Kita diajarkan untuk meluruskan niat dalam setiap amal, baik amal besar maupun amal kecil, agar seluruhnya bernilai ibadah. Kisah ini juga mengingatkan bahwa dunia bisa menyusup ke dalam ibadah dengan cara yang sangat halus, sehingga seorang mukmin harus selalu waspada. Hadits ini menanamkan kesadaran bahwa keikhlasan bukan hanya di awal amal, tetapi harus dijaga hingga akhir. Kisah ini mengajarkan bahwa keselamatan dan keberkahan hidup tidak ditentukan oleh besarnya perbuatan yang tampak, tetapi oleh kejujuran niat yang tersembunyi di dalam hati. Demikianlah kisah dan pelajaran agung yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadits yang mulia ini. Sebuah hadits yang meskipun lafaznya singkat, namun kandungannya mencakup seluruh sendi kehidupan seorang hamba. Ia menjadi cermin yang jujur untuk menilai diri kita sendiri. Apakah amal yang kita lakukan selama ini benar-benar kita persembahkan kepada Allah, atau tanpa sadar tercampuri oleh keinginan dunia dan pujian manusia? Melalui hadits ini, Rasulullah mengingatkan bahwa agama ini tidak dibangun di atas rupa dan gerak lahiriah semata, tetapi di atas hati yang hidup, niat yang lurus, dan keikhlasan yang tersembunyi. Amal yang kecil namun ikhlas bisa mengangkat derajat seorang hamba, sementara amal besar yang tercampuri ria dan tujuan dunia bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Penutupan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memperbaiki niat adalah perjalanan seumur hidup. Setiap hari, setiap ibadah, setiap langkah, bahkan setiap kata yang kita ucapkan membutuhkan muhasabah dan kejujuran di hadapan Allah. Sebab hati mudah berbolak-balik dan niat mudah berubah tanpa kita sadari. Semoga kisah dan hadits yang telah kita dengarkan menjadi cahaya di tengah kesibukan hidup kita, menjadi pengingat saat kita mulai lalai, dan menjadi pegangan saat kita merasa lemah. Semoga Allah menjadikan amal-amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas sebagai sebab pertolongannya di dunia dan keselamatan di akhirat. Mari kita akhiri pembahasan ini dengan doa singkat, seraya memohon agar Allah meluruskan hati dan niat kita. Allahumma inna nas'aluka ikhlasan fil qawli wal amali wa niyatan salihatan la tazighu wa qalban la yarkanu illa ilaika. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan, niat yang lurus yang tidak menyimpang, dan hati yang tidak bergantung kecuali kepadamu. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, mengampuni kekurangan kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah dan orang-orang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.